Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggunakan metode mind mapping. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran yang berbentuk percadangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik berupa kertas maupun digital. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode mind mapping yang dibuat oleh kelompok 1. Kelebihan yang pertama, memudahkan otak kita untuk mengingat materi. Kelebihan yang kedua, memudahkan kita untuk melihat materi secara keseluruhan. Kelebihan yang ketiga, memudahkan kita untuk menggali informasi baru. Dan kelebihan yang keempat, yakni memudahkan kita untuk melakukan pengkajian ulang. Kekurangan metode mind mapping yang pertama, waktu kita akan terbuang lebih lama untuk mencari kata-kata. Dan yang kedua, waktu kita akan terbuang lebih lama juga untuk menulis kata-kata dan materi tersebut. Sekian teman-teman, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta. Peta adalah gambar sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Perbandingan inilah yang disebut dengan skala. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Seperti yang kita tahu, peta dibuat dengan skala tertentu supaya dapat menggambarkan keadaan di permukaan bumi dengan ukuran yang tepat. Pada zaman dahulu, para ilmuwan mengembara ke berbagai tempat di semua bagian bumi. Mereka mencoba menggambarkan rute perjalanan mereka menjadi sebuah peta sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi peta. Nah, fungsi peta itu apa saja sih? Nah, fungsi peta yang pertama yaitu untuk menunjukkan suatu posisi atau lokasi suatu tempat tersebut di permukaan bumi. Nah, yang kedua untuk memperlihatkan ukuran ya. Ukuran itu seperti apa? Ukuran itu baik dengan jarak ataupun luas suatu tempat di permukaan bumi. Nah, yang ketiga yaitu untuk menyajikan data suatu potensi wilayah. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk menjelaskan tentang rencana-rencana yang akan direncanakan seperti itu. Teman-teman, selanjutnya saya Wardah Masfia akan menjelaskan tentang jenis peta. Jenis peta ada dua macam. Yang pertama, peta umum, dan yang kedua, peta khusus. Peta umum memiliki istilah lain, yakni peta topografi. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah. Keadaan umum ini meliputi objek buatan dan objek alam. Contoh dari peta umum, ada peta dunia dan ada peta pulau Jawa. Yang kedua, peta khusus. Peta khusus memiliki istilah lain, yakni peta tematik. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan data-data tertentu dari suatu wilayah. Contoh dari peta khusus, ada peta persebaran fauna di Indonesia, ada peta hasil tambang di Indonesia, dan ada peta cuaca di Indonesia. Sekian teman-teman, terima kasih.
sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu komponen peta. Peta yang baik adalah peta yang menggambarkan semua penampakan yang ada dan mudah dimengerti oleh penggunanya. Untuk menyajikan berbagai macam informasi secara tepat dan akurat, peta membutuhkan unsur-unsur atau komponen peta. Komponen peta menjadi hal yang harus ada pada peta karena dengannya peta mudah dipahami dan tidak membingungkan oleh penggunanya. Nah, di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen peta. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta adalah bagian dari kelengkapan peta yang berada pada posisi atas peta yang menunjukkan keberadaan peta tersebut. Yang kedua yaitu legenda. Legenda atau keterangan merupakan keterangan dari tanda simbol yang terdapat pada peta-peta agar pembacanya lebih mudah memahami peta. Biasanya legenda terletak di bagian bawah sebelah kanan ataupun kiri peta. Yang selanjutnya yaitu skala. Skala merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Misalnya, skala 1:200.000. Skala ini artinya 1 cm jarak pada peta sama dengan 200.000 cm atau 2 km jarak sebenarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata angin. Mata angin merupakan pedoman atau petunjuk arah mata angin. Mata angin pada peta biasanya berupa tanda panah yang menuju ke arah utara. Mata angin sangat penting keberadaannya supaya tidak terjadi kekeliruan arah. Garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal di atas permukaan bumi. Garis astronomis terdiri dari 2 garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal pada peta yang melintang secara horizontal yang biasanya digunakan untuk menentukan lokasi suatu wilayah terhadap garis khatulistiwa. Garis lintang ada 2, yaitu 1 garis lintang timur, yang kedua garis lintang selatan. Garis bujur merupakan garis khayal pada peta yang melintang secara vertikal atau membujur dan membagi bagian bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian selatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini ada komponen peta. Komponen peta di dalamnya ada garis tepi. Garis tepi merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas peta tersebut. Selanjutnya, tahun pembuatan peta menunjukkan kapan peta tersebut dibuat. Dari tahun pembuatan, kita dapat mengetahui peta tersebut masih sesuai atau tidak untuk digunakan saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Komponen peta yang selanjutnya adalah simbol. Simbol adalah lambang-lambang atau gambar yang digunakan untuk menunjukkan objek alam atau buatan. Simbol harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Di antara simbol-simbol pada peta yaitu ada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota madya atau administratif, kecamatan, gunung, danau, rawa, sungai, pelabuhan, dan bandara. Mengenai insert peta dan warna peta. Yang pertama yaitu insert peta. Insert peta adalah peta kecil tambahan yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Biasanya dalam sebuah peta kita akan menjumpai ada peta kecil yang berada di pojokan. Nah, peta itulah
yang disebut insert peta. Yang kedua yaitu warna. Setiap kenampakan alam yang termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini bertujuan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta.